Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mrs. Tia di sini hanya di Daily Teaching. Jangan lupa klik subscribe ya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Pada video kali ini, Mrs. Tia akan menjelaskan tentang makhluk hidup. Pelajaran ini untuk kelas 3 tema 1 subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup. Tadi Mrs. Tia bertemu dengan Amir. Amir suka belajar sendiri, tapi di rumah sedang banyak orang. Amir pun pergi menjauh keluar rumahnya, mencari tempat tenang serta membawa buku. Selama di luar rumah, selain Amir bertemu tetangganya, Amir juga bertemu berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Coba lihat makhluk hidup apa aja yang ditemui oleh Amir. Oh, Amir bertemu dengan sapi, ikan, gajah, kupu-kupu, pohon, dan bunga-bunga. Tahukah kamu bahwa hewan, tumbuhan, dan manusia adalah makhluk hidup? Apakah kipas lampu, televisi, handphone, tanah, dan air termasuk makhluk hidup? Tidak, karena kipas lampu, televisi, handphone, tanah, dan air adalah benda mati. Ayo kita kenali apa sih ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6. Dapat bergerak, makan dan minum, bernafas, tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau berpindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantu untuk bergerak yang disebut alat gerak. Alat gerak pada manusia yaitu kaki. Alat gerak pada hewan, terutama pada ikan, yaitu sirip. Alat gerak pada burung yaitu sayap. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Pada hewan digolongkan menjadi 3, herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya adalah sapi, kelinci, dan kijang. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Contohnya adalah buaya, harimau, dan anjing. Omnivora adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan. Contohnya adalah babi dan tikus. Tumbuhan juga butuh makan loh. Tumbuhan memerlukan air, mineral, matahari, dan karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis. Ini adalah contoh hewan yang butuh makan. Bernafas atau respirasi merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh. Ini adalah bukti bahwa manusia bernafas. Balon dapat mengembang dan mengempis sesuai nafas yang kita tiup. Manusia bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tumbuhan mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia, maka dari itu manusia suka berdiri di bawah pohon karena sejuk terdapat banyak oksigen. Tumbuhan juga bernafas. Manusia mengeluarkan karbon dioksida yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jadi pohon dan manusia saling menguntungkan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan, mulai dari kecil sampai ke besar. Contoh pertumbuhan pada hewan, dari telur, menetas, menjadi anak ayam, lalu menjadi induk ayam. Contoh pertumbuhan pada tumbuhan. Contoh pertumbuhan pada manusia. Tujuan dari berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya.
Pada hewan, perkembangbiakan dibagi menjadi 3, melahirkan, bertelur, dan bertelur sekaligus melahirkan. Untuk melahirkan, contohnya adalah sapi. Yang bertelur, contohnya adalah ayam. Yang bertelur dan melahirkan, contohnya adalah ular. Contoh perkembangbiakan hewan. Pada tumbuhan, perkembangbiakan dibagi menjadi 3, mencangkok, stek, dan menempel. Berikut adalah contoh dari mencangkok. Berikut ini adalah contoh dari stek. Berikut ini adalah contoh dari menempel. Peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Kepekaan terhadap rangsangan pada makhluk hidup berbeda-beda. Pada manusia, pupil manusia akan mengecil dan secara spontan ketika kita menutup mata jika terkena sinar matahari atau cahaya yang terlalu terang atau menyilaukan. Pada tumbuhan putri malu akan menutup jika terkena sentuhan. Dan tumbuhan pemakan serangga akan secara spontan menutup ketika serangga atau apapun menyentuhnya. Pada hewan, cicak akan memutuskan ekornya ketika tersentuh oleh mangsanya. Akhir kata dari saya, sebagai manusia makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna, kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki dengan cara menjaga kesehatan tubuh kita, menjauhi larangannya, dan melaksanakan perintahnya dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Thanks for watching. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.